Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling, mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alia Rizka Fatimah dan Azahra Fairuz Fadilah. Ruang lingkup untuk materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian evaluasi program bimbingan konseling. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan konseling. Yang ketiga, tujuan evaluasi program bimbingan konseling. Dan yang terakhir, teknik-teknik evaluasi program bimbingan konseling. Untuk materi yang pertama yaitu evaluasi program bimbingan konseling. Menurut Nur Kancana 1983, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Pengertian lain, evaluasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dari perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi program bimbingan konseling merupakan proses pemberian nilai kepada seluruh program dalam rangka mengambil keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa jenis, yaitu evaluasi program. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan atau ketidakberhasilan suatu program yang dibuat dengan cermat, akurat, yang sesuai dengan standar atau kriteria dari objek yang dievaluasi. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik dari objek yang telah dievaluasi. Yang ketiga, evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perolehan klien setelah melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan konseling. Menurut Badrujaman, ada 7 prinsip dalam evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu meliputi yang pertama, evaluasi yang efektif yang membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Yang kelima, evaluasi yang bermakna umpan balik atau feedback dan tindak lanjut atau follow up sehingga hasil dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan keputusan. Adapun keputusan dapat menyangkut yang pertama, personalita yang terlibat dan kemampuannya menggantikan atau penambah tenaga. Lalu yang kedua, jenis kegiatan dan pelaksanaannya disusun berdasarkan prioritas kegiatan dan subjek yang ditangani. Dan yang ketiga, pembiayaan. Waktu dan fasilitas lainnya harus dipertimbangkan. Lalu yang keenam, ada evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, evaluasi menekankan pada kepositifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizka Fatimah dengan NIM 12120500016. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang evaluasi program bimbingan konseling, yaitu tentang tujuan evaluasi program bimbingan konseling. Menurut Fitri Wahyuni, secara umum penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling bertujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. 2. Mengetahui tingkat
efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 3. Secara operasional, penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk A. Meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling, mengetahui tingkat efisien dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling, mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan, mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya tentang teknik-teknik evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada teknik tes. Menurut Aikunto, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan sudah ditentukan. Dengan kata lain, teknik tes adalah merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek psikologis dan menafsirkannya dalam bentuk tingkah laku. Adapun pengertian teknik tes menurut Sudijono, yaitu tes adalah cara atau yang dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tes sehingga atau atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tes. Nilai dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh tes lain atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen terstandarisasi atau yang tidak baku. Menurut Sudijono, menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi atau penilaian dapat dilakukan dengan teknik non-tes, yaitu yang pertama pengamatan sistematis atau observation, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga menyebarkan angket atau kuesioner, yang keempat yaitu memeriksa dokumen-dokumen atau dokumentari analisis. Teknik non-tes ini bisa dikembangkan oleh guru BK, sehingga banyak dipakai dalam menilai layanan bimbingan dan konseling. Teknik yang sering digunakan dalam sebuah penilaian atau evaluasi menjadi: yang pertama ada observasi, kedua wawancara, ketiga kuesioner, dan yang keempat yaitu skala psikologis. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.